Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Abdi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi mengenai pengendalian risiko sebagai output dari program kerja KKN saya. Adapun judul dari sosialisasi kali ini yaitu Edukasi Mitigasi Bencana mengenai pengendalian risiko dalam upaya penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Nah, pertama-tama, apa sih risiko itu? Risiko dapat diartikan sebagai peluang suatu kejadian yang tidak pasti yang memiliki konsekuensi atau dampak. Nah, di sini terdapat dua kata yang menjadi perhatian, yaitu ketidakpastian dan dampak. Contoh dari risiko itu adalah ketika mendung, bisa jadi akan terjadi hujan atau tidak yang berdampak ke aktivitas kita. Nah, risiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu risiko positif dan negatif. Risiko positif merupakan risiko yang berdampak baik bagi kita. Contohnya, risiko hujan berdampak baik bagi tumbuhan dan tanaman. Nah, namun risiko juga dapat berdampak negatif bagi kita. Contohnya, risiko hujan itu dapat membuat kita tidak bisa keluar ataupun dapat membatalkan aktivitas kita. Nah, selanjutnya manajemen risiko. Maksudnya, itu adalah sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang ada dalam suatu kegiatan. Nah, di sini manajemen risiko itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi risiko, klasifikasi risiko, analisis risiko, perlakuan risiko, lalu respon risiko. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh analoginya. Nah, di sini saya analogikan ketika kita sedang jogging dan di satu jalan kita bertemu dengan anjing liar. Nah, yang pertama-tama adalah identifikasi risiko. Mengira-ngira kemungkinan apa yang dapat terjadi. Nah, ketika kita jogging tadi dan bertemu dengan anjing, apa sih kemungkinan yang dapat terjadi? Pada analogi tersebut, kemungkinan yang dapat terjadi namun tidak pasti yaitu digigit anjing. Yang kedua, klasifikasi risiko. Melihat dampak dari risiko tersebut. Nah, yang ketiga adalah analisa risiko, yaitu menentukan besarnya risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya terjadi. Nah, misal tadi kita mengira-ngiranya bisa terjadi kita akan digigit oleh anjing. Nah, kita lihat sih kemungkinan peluangnya digigit anjing itu tinggi apa rendah. Misalnya kalau anjingnya liar, berarti kemungkinan kita digigit adalah tinggi. Terus, dan dampak luka yang kita dapat kita bisa kategorikan sebagai tinggi, karena lukanya bisa dalam ataupun anjingnya lebih parahnya lagi itu merupakan anjing rabies. Nah, yang keempat, perlakuan risiko, yaitu respon usaha yang kita lakukan terhadap risiko tersebut. Secara umum, bisa kita bagi sebagai 3 kategori. Yang pertama, menerima risiko, yaitu menerima kemungkinan yang terjadi. Nah, contohnya pada jogging tadi, kita tetap jogging melewati anjing liar tersebut, dengan harapan kita tidak tergigit oleh anjing tersebut. Yang kedua adalah mitigasi risiko, yaitu mengurangi aspek besar kemungkinan ataupun dampak risiko yang akan kita dapatkan. Nah, gimana sih maksudnya? Contohnya nih, semisal tadi kita ada kemungkinan digigit anjing, kita dapat memakai baju yang tebal agar mengurangi dampak misalnya kita tergigit. Nah, ataupun kita dapat melempar tulang ke anjing itu untuk sebagai distraksi agar mengurangi kemungkinan kita digigit. Nah, usaha yang ketiga yaitu menghindari resiko. Contohnya kita dapat menghindari anjing tersebut dengan memilih arah jalan jogging yang lain. Yang kelima yaitu respon risiko, artinya melihat hasil dari pelakuan yang kita lakukan sebelumnya. Contoh pada kejadian bencana alam gempa bumi. Pada kejadian gempa bumi, kita akan melihat resiko yang bisa terjadi dan bagaimana kita dapat menanggapinya.
Nah, seperti di awal tadi, untuk manajemen risiko terdapat 5 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, identifikasi risiko. Saat gempa terjadi, jika kita di dalam rumah, berisiko rumah kita akan runtuh dan kita akan terkena runtuhan rumahnya. Langkah kedua yaitu klasifikasi risiko. Risiko kita terkena runtuhan rumah adalah negatif, yang dapat merenggut nyawa kita. Yang tiga, kita analisa risikonya. Pertama, kita analisa dari kemungkinan terjadinya. Kemungkinan rumah kita akan runtuh itu tergantung dari kekuatan gempa. Jika kita merasakan guncangan yang sangat tinggi, maka kemungkinan rumah kita dapat runtuh. Lalu kita analisa juga dampak atau pengaruhnya. Dampak atau pengaruh dari rumah runtuh kepada kita sangat tinggi karena itu dapat merenggut nyawa kita. Yang keempat adalah perlakuan risiko. Opsi menerima risiko terlalu berbahaya bagi keselamatan kita, sehingga opsi yang ada yaitu mitigasi ataupun menghindari risiko tersebut. Nah, opsi mitigasi yang dapat kita lakukan yaitu berlindung di bawah meja untuk mengurangi aspek dampak tertimpa runtuhan rumah. Selain itu, kita juga dapat memilih opsi menghindari risiko tersebut dengan cara kita berlari keluar rumah agar kita tidak tertimpa dari runtuhan rumah akibat gempa. Nah, langkah yang kelima adalah respon risiko. Kita mendapat perlindungan dari risiko langit-langit rumah jatuh dan menimpa kita secara langsung dengan kita berlindung di bawah meja. Nah, kesimpulannya, dengan adanya pengetahuan mengenai pengendalian risiko, kita dapat dengan lebih bijak mengambil keputusan dan tindakan dari berbagai macam risiko sehari-hari, seperti risiko menimbulkan bencana dan risiko dalam kecelakaan dalam bekerja. Sekian, terima kasih sosialisasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.